anak muda, khususnya yang keturunan Tionghoa saat ini, mungkin lebih tertarik ke akademik. Dia kurang tertarik ke kesenian-kesenian seperti barongsai ataupun yang lainnya. Dari pihak keluarga Tionghoa sendiri yang punya anak, itu pengetahuan kebudayaan mengenai Tionghoanya sendiri yang selain barongsai, itu pun juga sedikit. Apa yang harus diajarkan kepada anak keturunannya kalau bapaknya sendiri nggak tahu? Kelenteng ini berdiri sekitar tahun 1864. Konon ceritanya ada sekelompok orang keturunan Tionghoa sekitar tahun 1860 sekian lah ya. Nah itu terjadi perang di Jakarta. Kemudian mereka mengasingkan diri, menghindari peperangan ke daerah Jawa Tengah. Dulu rombongan ini memiliki atau membawa patung Dewa Bumi ada 2 buah. Nah, ketika berada di sebuah persimpangan, kalau tidak salah di persimpangan Secang, yang rombongan satu itu mengarah ke arah Parakan dan yang satunya lagi mengarah ke Magelang. Nah, pada saat itu penempatan pertama rupang dari Dewa Bumi ini bukan di sini, tapi di Jalan Daha di Kota Magelang. Orang Tionghoa sendiri kan juga secara turun-menurun itu kan menyesuaikan. Kalau misalnya di daerah pantai mereka menyembah Dewi Laut begitu. Kemudian di daerah yang seperti pegunungan seperti Magelang ini juga dengan hasil panen yang melimpah, kemudian belum hasil yang lain semacam perdagangan semuanya, sehingga kita semua itu menyembah yang namanya Dewa Bumi tadi gitu. Supaya tradisi peribadatan Tridharma bisa terus ada ya, nggak luntur, nggak hilang. Umat Kelenteng sendiri itu tetap mengadakan peribadatan. Sebelum pandemi ya, kami tetap mengadakan peribadatan. Kami juga ikut melestarikan dengan menyediakan sanggar untuk barongsai. Dan selama pandemi itu libur. Adalah kenangan di tempo dulu tahun 1965, di mana grup dari kami Tuk Siang Hoe bergotong royong itu berfoto bersama dengan semua anggota-anggotanya di tempo saat itu sebelum berangkat untuk pawai yang terakhir. Nah, sejak tahun-tahun itu sudah berhenti, tidak diperbolehkan lagi untuk mengadakan kegiatan yang berbau dengan kebudayaan Tionghoa sampai masa reformasi. Barongsai adalah tarian. Kalau dulu belum menjadi satu olahraga, tapi grup tarian yang harapannya itu untuk bersyukur atas segalanya yang sudah ada. Lalu harapan yang kedua, di tahun-tahun yang akan datang atau masa-masa yang datang, nasibnya kita ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Di tahun 1965 itu, semua kesenian yang saat itu berbau Tionghoa
itu semua dilarang. Dengan adanya demonstrasi yang saat itu membakar dari beberapa kelompok-kelompok yang demonstrasi itu membakar ini itu dengan slogan-slogan dan teriakan-teriakan seperti itu. Di dalam satu kelompok barongsai ikut beku, tapi tidak ikut terbakar, tapi dilarang. Nah, karena dilarang pada saat itu lalu berhenti. Sejak kecil, antara seumur 5 tahun kami sudah sering diajak oleh mbah kami untuk terlibat di dalam segala macam ritual. Mbah ini selalu mengajak saya sebagai cucu laki-lakinya. Nah, kegiatan dari mbah ini tiap hari adalah pengrajin barongsai, membuat naga, membuat lampion. Saya pada saat itu mulai diperkenalkan caranya bagaimana membuat barongsai. Saya harus menunggu di depannya. Kalau lari-lari pergi kemana-mana, mbah itu menyediakan permen coklat pada saat itu untuk supaya saya menunggu dan mengerti cara mbah itu membuat kayak apa. Tanpa ada rasa apa-apa yang lain di dalam tubuh saya. Tidak ada rasa sakit. Lalu kelingking kaki bagian kanan itu semutan. 1, 2 hari, 3 hari kok nggak sembuh. Lalu saya bawakan ke tukang pijat yang ahli urat saraf. Nah, dipijat sama dia, nggak sembuh. Lama-lama kelingkingnya itu jadi warnanya merah tua. Kena penyumbatan tapi di kaki. Gampangnya kalau dokter ya mengatakan kardiovaskuler. Terus lama-lama kaki itu jadi hitam karena tidak teraliri dengan darah. Lalu ketika siap, memang sudah tidak ada jalan lain, terpaksa harus dipotong. Yang saya pikir itu sesudah diamputasi, bagaimana saya mengatasi gerak di rumah dengan keperluan saya, dan kalau masih punya pikiran keluar. Nah, saya merancang ini, kendaraan itu. Saya buatkan bak di sampingnya untuk membawa kursi roda, karena pikiran oke, tangan semua oke, rem saya pindah ke tangan semua. Starter di sini tidak pakai kaki karena sudah hilang. Lah, jadilah seperti itu dengan semangat yang seperti ini, saya terus seperti itu. Vaksinasi COVID-19 yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo kemarin menandai dimulainya program vaksinasi nasional. Hari ini sejumlah daerah mulai melakukan penyuntikan yang juga diikuti para kepala daerah. Pemirsa, BPOM mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19 CoronaVac untuk lansia. Iya, Kak. Ini gaji piro? Pun dados kali unting. Oh, kali unting. Wah, iki bambune apik iki, kowe biasane iki apik iki, timbangane nang kutha apik sing iki. Ulet ditekuk-tekuk kene ora apa-apa. Ora tugel mlengkung-mlengkung kene. Ah, kuwi. Syukur ya, ya. Imlek pripun? Imlek teng kutha saiki sepi. Dilarang karo kamarintah mesakake gak akeh corona. Nggih sami dusun nggih. Dusun iki nggih niki cara teng musala barang niku nggih. Niku mboten saged caket-caket. Yo. Ning Klenteng kodho tutup kabeh rumah ibadahe. Klenteng ora ngrayake. Tekan sok nek aman, Mbuh. Saiki ora ngrayake kabeh. Jenengan aja mundhut niki aja pripun? Nggih. Niku Daya
Nek niki sedaya nggih. Nggih, sedaya. Matur. Apik kok ulet. Anak muda, khususnya yang keturunan Tionghoa saat ini, mungkin lebih tertarik ke akademik, khususnya yang di Kota Magelang gitu. Jadi mengenai kesenian-kesenian, tidak hanya barongsai sih sebenarnya, kesenian yang lain pun yang saya tahu ya. Jadi anak-anak muda saat ini lebih tertarik ke dunia akademik gitu. Karena mereka menginginkan cita-cita menjadi orang yang handal dalam bidang kedokteran, dalam bidang dagang bisnis. Jadi mungkin karena itu, jadi dia kurang tertarik ke kesenian-kesenian seperti barongsai ataupun yang lainnya. Pengaruh pendidikan di sekolahnya yang sudah 30 tahun dibekukan oleh pemerintah, itu ada yang mensalah tafsirkan. Kamu jangan main barongsai dan naga. Karena dua itu adalah simbol-simbol dari iblis atau setan. Lah orang yang pengertian wawasannya masih rendah, terpengaruh dengan tekanan-tekanan seperti itu, lalu undur diri. Tapi seharusnya orang yang seperti itu tuh diberi pengertian yang pas, yang benar. Soal nanti pilihan dari orang itu sendiri, mau main dan tidak, meneruskan dan tidak, terserah. Tapi jangan disesatkan dengan pengertian yang seperti itu. Nah, begitu. Coba dimain. Ya. Itu untuk anak-anak balita bagus itu. Sayangnya, nah sekarang sayang. Dari pihak keluarga Tionghoa sendiri yang punya anak, itu pengetahuan kebudayaan mengenai Tionghoanya sendiri yang selain barongsai, itu pun juga minim, sedikit. Apa yang harus diajarkan kepada anak keturunannya kalau bapaknya sendiri nggak tahu? Dengan keadaan seperti ini, Papa udah kayak gitu, apalagi di rumah juga, maksudnya udah mulai berkurang kan aktivitasnya, ditambah sibuk kerja juga, sudah bilang gitu. Mbak udah di rumah aja, apa nggak perlu ke kelenteng, apa Mbak udah sembahyangnya biasa aja, nggak terlalu gitu banget gitu loh. Cuman Papa ya jangan, kan ini leluhur kayak gitu. Setahun juga paling sekali doang imlekan, tetap menghargai leluhur lah kayak gitu. Tetap nyempetin, tetap ngasih waktu, Mbak. Ya kayak waktunya susah, terbatas, dia tetap berusaha buat menghargai leluhurnya. Jangan kayak gitu sih, tetap berusaha buat sembahyang kayak gitu sih Papa. Tolong videonya. Ini arah media. Ada. Kalau dari saya pribadi mungkin nggak sedetail orang tua. Jadi maksudnya nggak terlalu mengerti gitu loh. Oh ini harusnya begini-begini, nggak terlalu mendetail. Apalagi kalau lingkungan anak-anak seusia aku kan udah kayak paling cuma ngikut doang. Disuruh oh ini gini loh, ya udah ngelakuin. Cuman kalau yang benar seperti apa, detailnya seperti apa kan kami nggak tahu. Jadi nggak sih, maksudnya nggak terlalu yang kayak papa, kayak mama gitu sih. Lebih ke arah ngikutin aja. Ya mungkin kalau kayak udah seusia-usia kan mikirnya udah kerja kayak gitu kan, kayak kerja cari duit terus nanti pulang, ya paling itu kan kurang, gimana ya, kesehariannya kurang gitu loh. Jadi acara Imlek kan paling setahun sekali ngumpul keluarga, bahas itu kan juga jarang gitu kan. Jadi kami lebih kayak kesehariannya kayak gitu. Paling nanti Imlek yang paling diinget-inget dapat duit angpau gitu doang. Urutannya ya memakai langsung meragakan beberapa gerakan. Ya gitu aja, tapi nanti sama ada itu. Kan ada
Yang siapa dulu yang mau main? Hah? Bebas. Nanti gantian ya. Saya tidak pernah merasa takut atau khawatir mengenai masa depan. Karena andai kata jumlah pemain barongsainya yang Tionghoa ini sedikit, yang lainnya Tionghoa juga banyak kok yang senang. Jadi itu tidak mungkin punah. Hanya jumlah persentasinya antara Tionghoa dan non-Tionghoa itu banyak yang non-Tionghoa. Nah, berarti kan mereka itu bisa meneruskan dari budaya barongsai, walaupun Tionghoanya sedikit. Nah, yang penting kan budayanya ini jalan terus. Jadi nggak pernah khawatir atau di masa depan itu, wah itu besok punah bagaimana? Nggak akan mungkin punah selama masih diizinkan sama pemerintah. Sebelah sini kan, ini naik, tak, puter, tak, puter, tak, ya. Jadi itu pemanasan kanan kiri seperti itu perlu. Kalau enggak ini goyangnya ini puter. Nanti barongsainya yang dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu puter. Nah ini di sininya jangan lupa. Dari kelas 1 SMK. Dari awalnya itu pensi ya, SMK ngadain pensi, terus saya sama teman-teman ada ide mau mentasin barongsai, terus dari itu kenal barongsai. Soalnya anak-anak muda sekarang jarang ya yang main kayak gitu, terus tertarik aja, unik gitu. Belum familiar ya di masyarakat sini, terus ya mau aja ngenalin ke masyarakat sini. Mari menggenakan cipta, doa, syukuran karena sekarang ini kita masih bisa makan dengan baik, tidak seperti saudara-saudara yang di luar kita tidak bisa seperti kita. Mari, ini sebentar. Bentuk-bentuk yang kami ajarkan adalah bentuk-bentuk pola permainan yang sangat sederhana karena itu termasuk dasar. Yang penting anaknya itu mau datang, semangat datang berkumpul. Jam terbang untuk latihan tidak terlalu harus full, fleksibel aja. Kalau mereka sudah merasa bosan dan lelah, ya udah, tidak ada kendalanya. Jadi itu kita atasi. Segalanya yang ada di kehidupan ini itu semua sudah mendukung kita untuk tidak patah semangat. Barongsai adalah salah satu dan dibuktikan di situ bahwa kami permainan barongsai itu terlepas dari non agama. Jadi itu hanya budaya.